susah kali soalnya ini. Apa ya? Ini kan, Iya, tuh, Pan. Kenapa? tadi kan Ben ngejelasin tuh kan ada dua tenaga permukaan bumi, yakni ada tenaga eksogen dan endogen. Aku kurang paham dengan eksogen, bisa kamu jelasin nggak? Oke, jadi gini, Pak. Tenaga pembentuk permukaan bumi itu ada dua, yakni tenaga eksogen dan tenaga endogen. Nah, kedua tenaga ini itu perbedaannya ada di sifatnya. Oh gitu ya. Ya, terus ya, tenaga eksogen itu berasal dari luar bumi atau luar kerak bumi. Sedangkan tenaga endogen itu berasal dari dalam bumi atau dalam kerak bumi. Nah, proses terjadinya juga kalau tenaga eksogen itu terjadi di luar kerak bumi, sedangkan tenaga endogen itu terjadi di dalam kerak bumi. Paham belum tentang tenaga endogen? Udah. Oke. Nah, terus kegiatan manusia di permukaan bumi menghasilkan tenaga eksogen. Contohnya kegiatan manusia yang menghasilkan tenaga eksogen itu seperti memukul atau mengikat batuan, di mana berarti tenaga endogen bersifat apa? Merusak. Oke. Ya gitu. Nah, yang dimana tenaga eksogen merombak bentuk permukaan bumi yang sudah terbentuk. Terus apa lagi? Aku juga kurang paham sih sebenarnya. Tenaga eksogen itu bersumber dari unsur-unsur luar bumi seperti air, angin, sinar matahari, organisme. Organisme itu kayak tumbuhan jamur dan bakteri. Kemudian ada es dan makhluk hidup. Nah, kedua tenaga pembentuk permukaan bumi ini bekerjanya secara bersamaan dalam waktu yang sangat lama untuk membentuk permukaan bumi. Secara bersamaan kalau tenaga endogen telah membentuk permukaan bumi. Misalnya pegunungan, terus bertabrakan dong antara tenaga endogen dengan eksogen. Kan disebutin tadi kalau tenaga eksogen sifatnya merusak. Jadi nanti pegunungannya yang telah terbentuk oleh tenaga endogennya rusak dong. Gimana menurut pendapatmu, Mikael? Menurut pendapatku, kan dijelaskan tadi kalau tenaga eksogen itu proses terjadinya di luar bumi, yang artinya terjadi di luar kerak bumi, sedangkan tenaga eksogen terjadinya di dalam bumi atau di kerak bumi. Jadi mereka terjadi secara bersamaan tapi tempatnya berbeda gitu. Oh, pengetahuan baru nih. Iya, oke. Mulai mengerti aku loh. Makasih loh. Iya, sama. Sama-sama. Dadah semuanya. Aduh, ini soalnya susah banget. Masa kita disuruh ngerjain 3 contoh pengertian fenomena dipicu tenaga eksogen sih? Baca materi kelas 8 tenaga eksogen. Nice. Bersama Ibu Step dan saya Ibu Kristi. Berikut 3 fenomena yang terjadi akibat sifat eksogen. Yang pertama ada pelapukan. Proses pelapukan merupakan rangkaian proses fisik dan kimia, di mana batuan dipecah dan diubah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, dan dibantu oleh faktor-faktor seperti air, angin, organisme, suhu, dan tekanan. Berarti kita matiin HP dan saya sekarang harusnya sudah tahu materinya. Jadi materinya adalah fenomena kedua, yaitu erosi. Erosi merupakan proses pergerakan dan pengangkutan pecahan-pecahan bebatuan oleh berbagai elemen alam seperti angin, es, atau gravitasi yang secara bertahap akan mengubah dan mengurangi bebatuan tersebut menjadi bentuk yang lebih kecil. Sedimentasi. Proses sedimentasi merupakan proses di mana batuan hasil erosi terkumpul timbun dan terendapkan di tempat-tempat seperti sungai, danau, atau laut yang secara bertahap. Batuan tersebut akan menggeras karena tekanan dan waktu dan membentuk batuan sedimen baru. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang sedimen. Jadi, anak-anak, sedimen ialah material padat yang terdiri dari pecahan-pecahan batuan, mineral, sisa tumbuhan, dan hewan.
Sedimen itu terbentuk secara alami melalui proses pelapukan, pengangkutan, dan pengendapan. Proses ini disebut sedimentasi. Gitu ya anak-anak.